Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Biniyatul qabul wa ta'mimi kulli salam wa ila hadrati Rasulillah wa ali sayyidina Rasulullah wa azwaji sayyidina Rasulullah wa ashabi sayyidina Rasulullah wa ansari sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wal mursalin wa ali kulli masraba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in min al-awliya wal ulama wa sallallahu wa sallim وصلينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم يا مولانا وسلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد عبد الحليم القادري الحسن حسن المالكي وجدنا مولانا الشيخ واسد عبد البنجي وشمالي اسم الاول الحي اسم البنجي واشهد بمحمد الكتب المكي وشمال سروري عبد البنجي البنجي وسيد مسلم بن حجم البنجي وخلصنا وربنا ومرشدنا وقدوتنا وامامنا سيدي سعدي محمد امين بدري والى روحي الحبيب علي بن محمد الرشيد الحبشي ووصي الى روحي الحبيب محمد بن محمد العزيز العبدياتي والى روح جميع مشايخنا والمعلمين والمعلمين ولقرابتنا وصحبه جيراننا ولمن احبنا ولمن احسن الينا ولجميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الكريم منا الرحيم الرحمن تغشاه بالرحمه والمغفره ويعلي درجاته في الجنه وينفعنا ويعين علينا من اسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والاخره ويجعل من اسمه ويرزقنا ما بطل يطوفنا على ملته ما شئنا في زبرته من غير سبكه اجل منها وليس به الله يا الله يا الله وان الله تعالى يرزقنا التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه وان الله تعالى يدخلنا جنه الفردوس بغير حساب على هديه وعلى كل من نبصر بصره الى حضره النبي الفاتحه. Selanjutnya mari kita ikuti bersama-sama dengungan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Qori Ahmadi. Sedikit kami informasikan bahwa Qori Ahmadi ini adalah Qori terbaik tingkat provinsi yang alhamdulillah sudah pernah mewakili untuk wilayah kita. Kita doakan mudah-mudahan ke depan dia semakin istiqomah dalam berlatih, istiqomah dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan cita-cita kita semua dan cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepadanya dihaturkan dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء يتوب بسم الله الرحمن الرحيم.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Terima kasih bersama-sama kita haturkan kepada Qari Ahmadi tadi yang telah melantunkan kalam-kalam ilahi. Mudah-mudahan kita semuanya merasakan sejuk, damai, tentram dengan menusuknya kalam-kalam Allah di ruh hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba, atau kama qala. Pertama-tama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tiada tara yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Marilah kita bersama-sama mensyukurinya. Dan tak lupa pula, marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama, ulun pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kepada kami bersama rombongan yang bersama-sama kita muliakan Ayahanda Guru Haji Yudi, juga kepada Ayahanda pembawa acara, kepada para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita
Tapi kadang kita lupa dari mana kita diciptakan, kemana kita setelah diciptakan. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Itulah yang namanya kita manusia. Tapi alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sampai saat ini kita mendapatkan nikmat Islam dan iman yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Pas kita lahir, kita langsung menerima yang namanya iman dan Islam. Iman adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dengan menuntut ilmu. Apa isi iman? Yaitu ada dua. Disuruh menuntut ilmu, tauhid dan tasawuf. Itulah isinya iman. Adapun Islam, perintah Allah dan Rasulullah, itu dengan menuntut ilmu fikih. Jadi tauhid, tasawuf, fikih, itulah isinya iman dan Islam. Nikmat terbahagia dua, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad ialah nikmat yang ada kita pinta-pinta. Kita kalau berdoa apa, nah kita lahir langsung kita mendapatkan nikmat ijad tersebut, yaitu nikmat iman dan Islam. Di malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang hadir pada malam hari ini dengan niat dan tujuan yang satu, karena cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mahabbah sehingga ramai-ramai datang berhadir. Ada yang datang dari Martapura, dari Istanbul, Mataraman, Bawahan, Pasar, Bawahan Seran, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah dengan niat yang satu dan tujuan yang satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Allah kumpulkan kita bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di dalam surganya kelak. Karena apa? Nabi kita bersabda, Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia bersamaku nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah, bersama Nabi kita di dalam surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tak ada kalimat yang paling mulia yang diucapkan hanya alhamdulillah. Syukur nikmat yang tiada tara. Kita berhadir di sini dalam keadaan sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali Kempangan, Bawahan, Pasar. Alhamdulillah, saudara kita Mudasir dan seluruh panitia mengundang ulun di sini. Alhamdulillah ulun bisa mengabulkan. Jadi ini ada namanya bawahan pasar. Tiap-tiap ada bawahan biasa ada atasan lah. Ayo ulun berpatakon nyaman bawahan kah, nyaman atasan kah? Malam ini malam Jumat nah. Afdal benar. Ya, nyaman bawahan kan, nyaman atasan kah? Ibu-ibu acil-acil. Lamun orang di bawahan tuh ada harapan pancangan naik. Lamun orang di bawah ada harapan pancangan turun. Kenapa? Ujian Tuhan apa? Man tawada'a rafa'ullah. Siapa yang bersifat tawadu akan diangkat Allah. Orang yang hendak sukses, tawadu sifatnya. Orang yang hendak berhasil, hendak sugih kaya, tawadu dulu. Kadang mau langsung paragah sugih, paragah apa. Bisa jadi misalnya si A adalah hendak memberi amplop wadah si B. Cuma si B ini panggilan kena tinggi, kena kesah nang peduli, kesah nang sugih, kesah macam. Bisa jadi si A tadi kada jadi yang memberi duit karena panggilan nang si tinggi tadi. Nah, jadi sifat tawadu ini penting. Man tawada'a rafa'ahullah. Siapa yang bersifat tawadu diangkat Allah. Itu segala apapun bab pasal apapun, baik orang yang menuntut ilmu,
dengan tawaduk mau dapat ilmu. Kalau nya tinggi dahulu ada mau ibarat piring nih dibuat di banyu, ada mau piringnya di atas, pasti piringnya di bawah. Nah diisi mau isi piringnya, kalau piringnya di atas kayak apa? Nah itulah sifat tawaduk. Sebagaimana Rasulullah junjungan kita, Nabi kita dilahirkan ulida makhtunan makhulan ma'tu'as surah. Di dalam rawi adalah sing tuturan. Nabi kita dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat, dalam keadaan sudah berjelak, bentuk ma'tu'as surah, sudah beberapa pusat kita pang ada. Nah itulah kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ada di si anak, misalnya yang sedang umurnya sudah kasih dihitan disunat, ujar arwah kailun bila laki itu bersunat menyamani bebinian dia. Ibarat makan pisang itu pisang nambah uyak, lamunya kada bersunat tuh kayak pisang kada berkuyak ya. Jadi lain rasanya wujud dua kan ada tahu. Dan kira-kira bukan tahunya atau pahamnya ya. Nah, jadi kita bersyukur atas nikmatnya Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Iman kita beriman kepada Allah, beriman kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Ini yang sangat luar biasa. Nabi kita benar-benar sangat cinta dan sayang kepada kita. Sebelum kita lahir, sebelum kita terlahir di dunia ini, Nabi kita sudah sangat sayang, cinta kepada kita. Sampai di dalam kasidah khabir itu ada ana laha, ana laha. Lawan umat Nabi kita. Nabi kita suatu malam menangis Nabi kita. Arasnya bergoncang waktu Nabi kita menangis bergoncang aras. Jadi ujar Allah dalam hadis kursi menyuruh malaikat, bukannya Allah kada tahu ya, cuman menyuruh malaikat ini memang menyuruh apa memang gawiannya kada berguna karena malaikat teman kada disuruh di hati kepang ujar Tuhan kekasihku Muhammad benar dan bersujud menangis apa gerangan. Sekali ini tak perlu Jibril, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Kita pun kenapa? Jadi kemana isbana wahai Muhammad, aku mengganang umatku ujar Rasulullah. Aku ada hendak tapi selalu umatku ujar Rasulullah. Lalu Jibril melapor kepada Allah, ya Allah, tuh Muhammad tuh mengganang umat aja, sujud sambil menangis berapa lawas itu sujud karena cintanya kepada umat. Jadi ujar Allah dan malaikat, wahai malaikat datangi kasih kepada Nabi Muhammad pada umat ikam selamat aja. Akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, ya Muhammad ujar Allah umat ikam selamat ya. Sampai Nabi bersumpah, ujar Nabi, wallah ya Jibril, aku kadari doa Jibril, satu pun dari umatku ada nama surga. Saking sayangnya Nabi kita lawan umat. Lalu kita lawan Nabi kita ya Pak, pernahkah kita merasa rindu, merasa keganangan lawan Nabi kita? Nah, kita kepada cinta kepada umat Nabi kita, pernahkah kita keganangan membaca selawat? Rajinkah kita? Mungkin kita kepada cinta tapi membaca selawat toler muncullah, berarti cintanya cinta palsu. Nah, kita kalau mau cinta pun harus kenal, harus mengenal siapa orang yang kita cintai. Maulah kita kenal kepada seseorang, maulah kita cinta kepada seseorang, kalau kita kada kenal bujur-bujur, namun cinta-cinta biasa saja, tapi orangnya kada kenal, kada mengenal kita, itu cintanya bisa cinta palsu. Ya Allah, cintanya cinta palsu, namunnya kada kenal bujur dengan orang yang kita cintai. Jadi situ memerlukan ilmu. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu, kata Nabi kita. Ilmu itu adalah imam, pemimpin untuk kita beramal, sedangkan amal itu mengikut aja lagi. Nah, jadi semua kita ini memerlukan ilmu. Anda memasak aja ada ilmunya, lahulah, silah. Misalnya memasak bahasa litar,
barasnya banyunya itu kurang lebih seliter juga. Kalau barasnya sedang ada baras hanyar, namun baras hanyar dikurangi sedikit banyunya, karena baras hanyar itu lamun kebanyakan banyu bisa lambek kok, ya kan? Lamunnya baras besar ulang, menyebutnya banyunya sedikit kekarawan ya nak. Nah jadi kurang memasak aja ada ilmunya. Itu pulang memasak pulang barasnya seliter, banyunya dia 20 liter, insya Allah jadi bujur kan? Bujur jadi bubur. Nah jadi semua apapun ada ilmunya. Orang hendak kawin aja ada ilmunya. Kalau bapak teman-teman negara misi pekakas kawin ya. Jangan dulu, ilmunya dulu. Sebab ilmu semua ilmu man aradat dunia fa'alaiha bi'ilmin. Siapa yang menghendaki dunia maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaiha bi'ilmin. Siapa yang menghendaki akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada alaihima fa'alaiha bi'ilmin. Siapa yang menghendaki keduanya, dunianya tadi dan akhiratnya, maka dengan ilmu. Anda mendapatkan dunia dengan ilmu, Anda mendapatkan akhirat dengan ilmu. Jadi semua tidak luput dari ilmu. Anda sungguh dengan ilmu. Ditanam 5 wajah, kamu kada tahu ilmunya, insya Allah mati 5 wajah. Nah jadi semua dengan ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai kita mati aja dilajari. Nah, jadi semua pasti mati. Presiden mati, jenderal mati, gubernur mati, Pak Oga mati, semua mati. Jadi siapa apa yang kita bawa cikal bakal kita mati? 2 aja yang kita bawa. Tahu apa yang kita bawa? 2 yang kita bawa sanggup mati. Seperti ujar bapak kita membawa tadi acara, apa yang cikal bakal kita bawa? 2 aja. Nanti kita bawa mati apa tadi? 2 yang kita bawa mati apa tadi? Nah, lalu tuhala. Teman-teman bisi ini misalnya 4, jadi sibong. Nah, di bawah sebenarnya tuh ada. Itu amal baik dan amal buruk. Amal baik dan amal buruk. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Siapa yang banyak kebaikannya mendapatkan ganjaran yang baik. Siapa yang ada baik mendapat ganjaran yang ada baik. Man amila khairan fa li nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang membuat kebaikan kesedihannya juga, siapa yang membuat kejahatan kesedihannya juga. Jadi Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Apa intinya di dalam kehidupan kita ialah syukur. Syukur dengan tiada tara, kapan saja dan di mana saja. Apa syukur kita? Yaitu dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang beliau. Sebagaimana anak-anak kita didik untuk menuntut ilmu agama ini penting. Kesan kita juga hendak bisa anak yang soleh-solehat, hendak tentu. Nah, bisa anak yang berguna untuk agama bangsa negara, hendak. Jadi semua dengan ilmu. Orang yang sholat dengan ilmu, orang yang berselawat dengan ilmu. Jadi semua dengan ilmu, ada luput dengan ilmu semua. Anda makan aja ada ilmunya. Nah, kembali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal, itu malam Isnin tahun Gaza. Dan beliau dalam usia 6 tahun ibu beliau wafat, meninggal dunia. Lalu beliau dipelihara oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, usia 8 tahun. Setelah itu dipelihara oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Sampai akhirnya Nabi kita di usia 25 tahun diangkat menjadi Nabi. Terus di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi kita untung benar.
Bisa Nabi Muhammad nabi yang paling baik, yang paling sempurna. Bisa Tuhan pulang, bisa Tuhan yang maha segala-galanya, maha rahman, maha rahim, maha adil, maha bijaksana, maha kaya Tuhan kita. Jadi kita harus benar-benar, bahkan wajib dengan hati kita bersyukur sungguh-sungguh. Jangan ada lagi bersedih hati. Karena apa? Kita bisi Tuhan yang maha segala-galanya, bisi Nabi yang paling mulia, yang paling hebat. Jangan ada lagi yang bersedih. Biar bisi dia itu saya simpanan semiliar aja. Nah, jangan lagi bersedih. Nah, ujar di situ ada diskusi. Laulak ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Ya hanya seandainya tidak ada kamu yang Muhammad, ada aku jadikan alam semesta dan isi-isinya ini. Saking cintanya Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Nabi Isa itu sudah bertetel Nabi, yaitu sidin mengikut kepada Nabi kita. Minta Allah Tuhan menjadi umat Nabi kita. Sekarang kita tanpa meminta diberi sudah Tuhan nongol, timbahnya lahir, diberi Tuhan sudah beriman dengan Allah, bisa Nabi Muhammad. Ayo bersyukurnya aja lagi kita, bersyukurnya aja lagi. Nah, jadi waktu mama Nabi kita Sayyidah Aminah radhiyallahu anha waktu menghamilkan Nabi kita Nabi Muhammad, itu pada ada rasa kaak, rasa uyu, rasa sakit, rasa apa pada ada waktu menghamilkan Nabi kita. Nah, sampai melahirkan dengan nyaman, tenang, damai. Siapa pun yang dihamilkan dan dilahirkan, jujur kita orang nomor satu. Nah, anta syamsun, anta qamarun, anta syamsun, anta qamarun, anta nurun fawqa nur, anta nurun fawqa nur. Siapa yang memuji, yang menghadiri majelisnya Nabi Muhammad SAW, pasti mendapat syafaat Nabi kita. Pasti sudah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jadi waktu melahirkan mama Nabi kita Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, kadang merasa uyu, kadang merasa sakit, kadang merasa apa-apa. Nah, jadi misalnya ada di antara ibu-ibu bisa anak, nah lagi hamil, nah apa amalnya supaya kada tapi uyuh anak atau misalnya menantu nah hamil, nah disuruh banyak-banyak membaca sholawat. Itu di antara sholawatnya yang di dalam kitab Al-Imdad itu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufaridil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu yang dibaca. Sama lagi yang ayat Al-Quran tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu banyak-banyak baca waktu bebinian, waktu ibu-ibu hamil supaya kada tapi uyuh. Nah, lebih itu kurang misalnya pena para harinya siapa kan pilih suruh beranak ada. Nah, ini pentingnya apalagi ada misalnya ibu-ibu bidan kan ini acil-acil. Nah, penting nih pilih suruh beranak, maka mau jawab benar. Ulun dalam 2 bulan ini duikong. Ini doanya, sanad ijazahnya udah dapat dari Abang Guru Sekumpul. Nah ini, Hanna waladat Maryam, wa Maryam waladat Aisyah, ukhyur ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nah itu doanya. Ini bahkan ini banyak, insyaallah berunsur begitu Bang. Nah itu, Hanna waladat Maryam. Hanna itu melahirkan Maryam, Siti Maryam. Hanna melahirkan Siti Maryam, wa Maryam waladat Aisyah, dan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Ukhyud ayyuhal maulud, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nah itu doanya. Itu menjawab benar. Kurang lebih 2 bulan yang lalu ada orang datang ke rumah wajah ulun. Ulun dia, ulun ini minta suruh beranak. Anak ulun hendak melahirkan, cuman baru lupa lagi sewaktu sudah dibawa ke rumah sakit di OSB kesnya PSB juga ada tahu ngarannya gigi ujungnya tenang. Jadi kesanya ujian dokter anunya ini tano halang kepaling itu nah ujian dokter harus dioperasi. Oh iya kan dulu kasihan.
lawan kesanya operasinya anu benar mahal benar, maka orang kadada kasihan kesanya 25 juta operasi tolong mana anu dulu ya Pak ulun jangan ada bisa apa-apa gitu nah menganu anak ulun melahirkan di rumah sakitnya misalnya beroperasi. Jadi waktu itu sudah jalan 9 bulan pas pulang ulun ingat ya batu aso lalu keburuan niat menolong kita gitu yang ulun baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba yakin hati Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhraj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Dibae banyu di mau sambil tiup kadana asal tiup aja tak. Nah ini hakikat orang bari air tawar nih. Hakikat katakan jangan seakan-akan kita nang bari tawar tuh. Kita kan ada la haula wala quwata. Siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad kita ada kita ini banyak dosa. Karena mungkin kabul, jadi jangan merasa kita. Nah, hakikatnya ini jadi Allah nang memberi air tawar. Nur Muhammad yang menawarannya nih kahaji tahu mana nih masalah itu tuh ulun nih sekanu berkat bubuhan pian juga jadi berdiri di sini sebagai penyambung lidah aja. Nah itu mujarab benar. Jadi pas itu ulun dari banyak tuh yang sidin tadi tuh jalun lamunnya ada air zam-zam banyak keminum air zam-zam lawan lamunnya ada kurma mangkal ujar anu Arab tuh anu lah ialah apa bahasa Arabnya tuh kurma mangkal tuh rotab. Nah banyak kita sekalinya waktu itu kalau pada hilal tuh 5 asar boleh kalau esok harinya sekitar jam 11an nelponi ulun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah burung ya. Anak ulun melahirkan sekitar jam 10 tadi. Alhamdulillah. Gimana melahirkannya di rumah aja di rumah aja alhamdulillah aja. Kada enggak kalau bawa operasi apa ada. Nah jadi kita yakin nah itu nomor pertama. Nah hanya di tadi orang Pontianak ini sudah sehari semalaman kakaknya nih kesakitan parut luar biasa tuh bang. Nah jadi datang ke Matupura ada gampang mulai Pontianak tuh sehari semalaman tambah seharian. Nah, sakitnya tuh sudah sehari semalaman juga lawan dipadahi dokter diponis dokter tuh operasi juga. Ya, sedangkan ini orang kada mampu juga di sana larang lagi kesnya 55 juta anu biayanya kemana kami mencari duit jalan. Jadi ya sampai ke rumah kalau sekalian ada yang diambilnya ijazahnya karena laki itu sekolah di Darussalam ya. Jadi ulun itu aja yang memberi ulun bacakan doa itu terus lagi suruh minum air zam-zam lawan makan di rumah ya kan ya di banyak esok harinya pas subuh kalau nelponnya dalam alhamdulillah guru ya kakak ulun sudah melahirkan pan ya anu sempat aja ya ulun nih terminum dan banyak itu alhamdulillah hanya naik ke rumahnya melahirkan sudah aja mau bilang ucap banget hanya naik ke rumah belum diminum di apa-apa lagi. Nah melahirkan pas kami naik katanya assalamualaikum anu kuciak anu menangis bayinya nih. Nah jadi minta ngaran ya ulun ini 3 pas itu lakian pilih yang pertama Muhammad Zaini, yang kedua Muhammad Lutfi, yang ketiga Ahmad Rifai. Dipilihnya Muhammad Zaini. Kalau nanti mata pernah tadi Muhammad Lutfi. Nah inilah diantara keistimewaan siapa nama ngaran Muhammad. Siapa nama ngaran Muhammad ujar di dalam kitab itu senantiasa mendapatkan rahmat dan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW di dunia di akhirat. Lawan di dalam rumah itu apabila ada banggaran Muhammad atau Ahmad pokoknya nama-nama Nabi kita senantiasa malaikat rahmat itu masuk ke dalam rumah kita. Untungnya lawan pulang lamunnya ngaran Muhammad dimasuk surga penduluan masuk neraka bang penduluan juga penduluan dibangkitkan. Nah itu kemuliaan nama Muhammad. Nama ulun dulu Samsuniyah ditambahi Ahmad jadi Ahmad Samsuni. Waktu di Kalbar mendapat gelar UAS Banjar. Apa judul UAS nih? Sekalinya Ustadz Ahmad Samsuni Banjar yang ganteng ya. Pertama ganteng. Barangnya ya, pujinya kembalikan kepada inya ya. Nah para hadirin bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari rahimakumullah.
Jadi jangan lupa kita bersyukur dan memperbanyak selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas segala karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita hidup sementara, ibarat perjalanan dari Martapura ke Kandangan, singgah setumat aja di bawahannya, singgah setumat aja. Nah, jadi ibarat kita di dunia ini persinggahan aja, laksana singgah di bawahan di bawahan pasar, Anda meneruskan kita perjalanan ke Kandangan di sana. Jadi bagaimana caranya kita supaya kecintaan kita bertambah? Kita sudah cinta hadir di tiap maulid, tiap misalnya pembacaan burdahkah, dalailkah, itu sudah suatu luar biasa, diberikan Allah taufik hidayah sudah seseorang itu, orang-orangnya aja jadi bersyukur banget. Misalnya bisi anak rajin hadir ke maulid, hadir ke baca burdah, baca dalail, itu maulid banyak bacanya. Nah untuk terbang, nah apa terus jangan tahu maulid jadi saksi kita terbang tuh mulai Martapura orang kesini, berapa yang orang lewati itu di dalam kitab syarah Buddha ada situ, batu lewati jadi saksi, pohon dilewati jadi saksi bahwa si anu bin si anu malam anu ke bawahan pasar menghadiri maulid, jadi saksi semua. Itulah untungnya. Nah cuman itu tadi harus kita tingkatkan, bagaimana caranya kita lebih cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tentunya dengan menambah ilmu. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Jadi ujian Nabi bilang al-ma'u yusharu ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Wa qala aidan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah itu untungnya. Jadi semua dengan lebih kita tingkatkan kecintaan kita, lebih kita kenal siapa Nabi kita. Nah tentunya kita kenal, kita mengenal bagaimana caranya Nabi kita, misalnya sebagai contoh berpakaian. Ini banyak orang yang nggak paham tuh, wah berpakaian. Jadi Nabi kita berpakaian misalnya baju tangan, memasukkan tangan kanan dulu. Ya, jadi orang hancap-hancap jas. Misalnya tangan kiri, nah salah sudah. Makan pulang, kayak apa makan Nabi kita, kadang bacaan kada sudah, limbahnya sudah tumpung makan, beriga, was sudah ada anggapan aja. Kadang alhamdulillah lagi bacaan kada tenang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, makanya pulang tangan kanan. Ini adalah zaman modern ini, nah kiri kanan makan siapa kali empat orang minum pulang tangan kanan. Ini banyak kan kada sadar tuh, jadi banyak kadang juga siapa kita mau minum tangan kiri, siapa nang minum tangan kiri tuh. Suruhan Nabi kita kan ada, karena kan tahu banget tuh di madrasah gitu belajar sudah ya Allah. Nah antu jar iblis jar minum tangan kiri dekat, kecuali darurat misalnya kan sakit kan tangan kiri. Nah, di itu masuk rumah pulang batis kanan, keluar rumah batis kiri. Nah, itu kita ingat-ingat gitu. Kayak para Rasulullah kita bertambah tuh, kecintaan kita bertambah, kecintaan kita bertambah. Dari itu dulu kita belajar dulu, dengan belajar. Duduk kalau makannya kadang berdiri-diri tuh. Mungkin ini jadi benar paman pentol lo lihat. Tapi benar selalu berdiri-diri mah Tuhan om. Ini cocok terus. Berapa belas biji kan? Buat untung beriga, nama dia jadi bayar 5 biji, jadi 5.000 ya. Kadang hitung lagi nah cocok terus sudah berdiri memakannya pulang. Paman pulang kasihan dia anehnya. Apa aja makan nih? Banyaknya bawa pentol sedikit aja, nanti duitnya berapa belas biji makan lo pada 5 biji, dia nah bayar 5.000. Kasihan paman. Nah jadi pulang. Apabila kita sudah ingat banyak dengan apa Rasulullah, perjalanan sidin, akhlak karimah yang sidin bisi kita ingat itu, kita insya Allah bertambah mahabbah kita kepada junjungan. Kadang kita kalau diingat di situ tuh menangis, seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sidin itu di akhir hayat sidin buta.
Ya, pengarang kitab Maulid Simtuturah, saking cintanya sini kepada Nabi kita. Jadi waktu itu beliau diumumkan Rasulullah, ya Rasulullah, ulun mengarang nih Maulid Simtuturah nih. Kalau ulun bujuk cinta ulun, mahabbah ulun cinta. Nah, teruskan ini, jangan sampai isinya tuh sampai di sini aja. Nah, jadi Rasulullah di situ ya khobatan menemui cucu Sidin Habib Ali keluar. Apa tamu melihat dan Rasulullah Habib Ali. Nah, setelah melihat Rasulullah, ujar Habib Ali Sayyidul Maulid, ya Allah, ulun serta melihat datu ulun Rasulullah, ulun kada hendak pergi melihat yang lain. Ya, namun tak sejuta. Itu sejarahnya Habib Ali Sayyidul Maulid, yang pengarang kitab Habsina kita baca. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi semua kita bisa hidup tenang dan damai berkat bersolawat. Kita bisa sukses dengan berkat bersolawat. Kita sehat zahir dan batin dengan berkat bersolawat. Pokoknya kada lepas dari solawat. Solat solawat, solat solawat. Kada bisa terpisah dua tuh. Kalau haji bagi yang mampu, kalau zakat kurang rugilah orang yang memang berhak mengeluarkan zakat. Nah, puasa pulang bagaimana? Tapi kayak yang namanya sholat, sholawat luar biasa sudah. Jadi di akhir zaman ini hampir tidak ada lagi yang namanya syekh murabbi mursyid itu, terkecuali dengan memperbanyak sholawat. Dengan sholawat, nang miskin bisa jadi sugih. Sugih zahir batin, ada nang sugih harta zahir batin. Nang sakit bisa sembuh. Nang baru kawin bisa kawin berbanyak salawat. Nang baru bisi anak berbanyak salawat bisa bisi anak. Nah, ini beberapa orang. Ada yang sudah 8 tahun kawin kan bisi anak, ada yang sudah 10 tahun pas datang ke rumah. Jadi apa? Kalau ingat menjadi perguruan waktu hadir di Maulid Habsyi Simtuturah bahwa Ibu Betul niatkan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Habib Ali Sayyidul Maulid, ya Allah, jadikanlah baju ini jadi obat apa aja menyatakan di situ, itu mujarab karena obat apa aja menyatakan di situ, bisanya mudah-mudahan bini ulun hamil gitu. Mau banget. Terus sebetulnya ada simpung berdua, dulu pernah juga kawan di Martapura, 8 tahun kawin kan bisa anak. Nah, akhirnya ini 3 anaknya sudah di Katapang Kalimantan Barat, ada juga bisi Minato sini itu 2, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Ada bisi anak, ulun suruh itu juga hadir di Maulid Habsyi bawa baju menyatakan. Nah, misalnya berjualan kata Bayu menyatakan bawa baju dengan berkat Maulid Habib Ali. Nah, mudah-mudahan berjualan apa? Nah, siramakan kanan dengan berkat Maulid Nabi. Insya Allah semua berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wa hadirat rahimahullah. Jadi hidup ini adalah kita ini menjalani, menunggu giliran. Menunggu giliran, semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Semua bakal mati, semua pasti mati. Nah, mati. Apalagi yang tua-tua, parah sudah. Nah, cikal bakal yang kita bawa ini penting apa? Yaitu amal ibadah. Apabila amal ibadah kebaikan banyak, selamat. Nah, misalnya kada baik, dan alhamdulillah, maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi semua tadi ada ilmunya. Orang sholat ada ilmunya. Nah, kayak apa mangkat takbir nang bujur, Allahu Akbar bujur tangan ini, bikin tangan belum bisa juga tayo orang sembahyang. Kalau ini hendak mangkat takbir juga, timbul tertawa aja. Apa bunyi pesawat itu mau sekarang timbul bar aja jauh dan kada jadi beparak bar aja. Jadi macam-macam kayaknya. Jadi menunjuk itu dengan ilmu belajar. Nah, jadi supaya hati kita baik ini wajib menjaga hati daripada takabur, sombong tadi, ujub, riya. Nah, ini penting. Nah, misalnya mengadakan peringatan Maulid masing-masing, si A misalnya dalam musyawarah, aku kena menyumbang iwaknya
ujar si B kena aku menyumbang berasnya, ujar si C kena aku menyumbang intalunya, aku ujar si D pulang aku menyumbang, akhirnya bersatu, akhirnya terlaksana. Ujar si N pulang berlipat, kan di sini apa aja buat makannya jajar. Bagus juga, ada nama makannya, enggak ada nama makannya, basian pulang. Nah, jadi semua dengan ilmu. Nah, ada kisah ini sedikit turun mano kan. Jadi orang ini ketujuh minta puji mana setiap apa aja tuh minta puji, minta tangguh. Di pas malam Jumat malam ini. Jadi si nenek di sebuah kampung itu pembangunan masjid. Jadi pembangunan masjid itu ada yang namanya ketua, ada yang namanya wakil, sekretaris, bendahara. Nah, jadi di sebuah masjid yang dibangun ini ketuanya itu bernama Sulaiman. Ngaran sini di Sulaiman. Nah, ketuanya tadi Sulaiman ini ketujuh minta tangguh, minta puji dan sebagainya. Ilmunya kurang tadi. Jadi ketujuannya si Sulaiman yang minta puji, minta macam-macam. Jadi wakilnya mengaran Ibrahim, sekretarisnya mengaran Musa. Jadi Sulaiman, Ibrahim, Musa. Jadi ada ketua, ada wakil, ada sekretaris. Akhirnya terbentuklah sebuah masjid. Sembahyang Jumat. Maaf, imamnya misalnya Ayanda Guru Judi misalnya jadi imam. Ini misalnya dia lah. Jadi sembahyang. Pas rakaat yang pertama kan yang dibaca surah Sabis. Sufi Ibrahim wa Musa. Kalau surah Sabis, Sufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sampai itu tuh sembayangan Jumat sudah. Marah di Sulaiman tadi. Mamnya imam mam. Dia nak aja. Nampian buya tadi Ibrahim dan Musa aja. Padahal ini wakil sekretaris saja. Leng Sulaiman ada dia buya. Ini Jumat pertama nih. Itu Jumat kedua yang benar. Itu memang rajin kan disunahkan sembahyangnya ayatnya Sabis al-Ata. Jadi dia bilang Sufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Datangi pulang, tutong sembahyangnya mendatangi pulang Sulaiman. Nah, sudah 2 Jumat pun dengarkan namanya. Dia nungpian kuliah Ibrahim Musa. Ulun nih ketuanya tuh benar sampai terbangun masjid ini ulun berjuang mana uji Sulaiman. Awas biar Jumat kena tidak akan menyebab ngaran ulun hancur masjid ini. Uji Sulaiman. Sulaiman ini orang juga, orang ternama juga di situ dah. Pas Jumat, seujo sekali dengan masjid itu anak buah Sulaiman aja. Ada yang mau bawa kapak, ada yang bawa tirak. Jadi pas imam datang, jalan si imam nih, kehancuran masjid nih. Hari ini, ya Pak, kalau mencari akal si tuan imam, caranya ya, pas sembayangan rakaat pertama, baca surah Sabis. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqra'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sulaiman ketuanya. Allahu Akbar. Batal hari itu sembahyang Jumat. Ada apa sano?
sekali batas ibadah tuntong ya ibadahnya assalamualaikum ya imam ya mendatangi Sulaiman assalamualaikum ya imam pula asalnya imam aja nah itu mungkin bujuk-bujuk imam artinya orang aku iya sudah boleh Sulaiman tadi buat anak buahnya dibuainya boleh datangannya jamaah anak pada dibiarkan imam wani-waninya menambahi surah nih buat Sulaiman sedikit kesahannya namun ada aku buat Sulaiman hancur habis masjid kita biar kita berbatal soal Jumat dari sini imam ya menyelamatkan kado apa ya lah soal ini ya Allah nanti hancuran masjid nah ulun banyak bisa kesahan dakal lagi kan sampai di berapa nah ada pula orang sembahyang kita sembahyang nih ilmu tadi nah jadi sembahyang ini si dinennya bilangnya maghrib sidin imamnya cuma nang sidin surahnya ini bilangnya ayat pertama sesudah Fatihah kuliah ayat yang kedua sesudah Fatihah kul huwallah itu jauh umuran maka lamun kan disuruh jadi imam kan mau turun ke langgar nah lain kesannya tadi sidin ini bilangnya maghrib kuliah kok kuliah kafirun dulu sesudah Fatihah rakaat pertama, rakaat yang kedua sesudah Fatihah qul huwallah. Ya racak balik itu bang sudah orang suatu maghrib iya sembahyang. Dibat untung baca surah Fatihah wa ya kafirun. Itu baca surah Fatihah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk baca Fatihah ini rakaat yang kedua nih sudah Fatihah suara si makmumnya ada di belakang ini banyak banget. Tak keluar suara makmum nih pasti qul huwallah ya pasti qul huwallah ya kalau tak keluar suara benar nggak rupanya imam nih malingi kita belum tentu ya belum tentu ya benar mendengar ya pasti qul huwallah ya belum tentu ya artinya belum tentu itu tafsirnya Allah SWT jadi kita kayak apapun kita tentu harapan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Siapakah di akhir hayat kita itu yang penting. Ujar abahnya oleh abah guru bahasa Sunda belum batutan artinya belum tentu tadi. Nah, anda itu bilang kayak sesuatu yang juga berapa gram nih? Jadi sembahyangan bimbah tuntung rakaat yang pertama tadilah membaca Fatihah kalau tuntung rakaat yang pertama tadi anu sesudah Fatihah kita baca qul a'udzu birabbin nas sebagai istilahnya kita baca surah qul a'udzu birabbin nas rakaat yang pertama limbah Fatihah kita baca surah qul a'udzu birabbin nas limbah itu rakaat yang kedua limbah tuntung Fatihah teman kayak bingung nih jadi betapa nih ke belakang ada makmum nih apa pulang ya aja baca surah kalau aja berbinas jadi jangan makmum baca carian aja nah jadi ulun pernah belajar nah bisa jadi kita terjadi ulun juga pernah terjadi baca surah Al-Quran berbinas nah jadi ada dua kaul kita boleh pulang membaca surah yang keduanya Qul a'udzu birabbin nas satu kaul di antara guru ulun sesudah Qul a'udzu birabbin nas tadi kan kita ulangi mulai awal Fatihah kalau mulai awal Al-Quran Fatihah jadi apa yang kita baca korek tahunya apa itu surah Al-Lamim nah jadi ini banyak surah pertama tadi nah kita baca Qul a'udzu birabbin nas sudah Fatihah yang kedua sesudah Fatihah maka pulang itu kita membaca Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin jangan panjang banget sih makmum ayat-ayat sedang aja nah situ nah itulah gunanya ilmu agama
Nah itu jadi ilmu tadi tuh. Misalnya kita baca surah Al-A'la berat minas bisa jadi pernah terjadi tuh. Maka dimusibkan waktu itu karena kebanyakan apakah bisa jadi pikiran tenang. Nah itulah jadi ujar Nabi kita, orang yang bakal cekal selamat dunia dan akhirat adalah orang yang memperbanyak sholawat. Sholawat itu penting banget. Sholawat. Nah itulah untungnya. Dan siapa yang mendengar nama Nabi kita itu jangan sampai kadang menyakiti kita, walaupun di dalam hati misalnya dengar Nabi kita Nabi Muhammad kita sudah Allahumma shalli wa sallim baik alaihi. Namun kita sampai kadang menyakiti itu cukup aja sih dia ujar Nabi ini, bila orang yang mendengar namaku lalu kadang menyahut berselawat, cukup aja orang tuh bisa aja sudah dipadai orang itu bakhil, bin apik, bin pelit, bin kikir, bin engken berajut, yang orang makmura engken berajut, sampai di pintu neraka tuh, di pintu surga tulisan anti haramun ala kulli bakhilin. Nah, oleh pintu surga artinya wahai surga, ikam aku haramkan atas orang yang bakhil yang memasuki dalam surga ikam. Nah itu doa bakhil. Nah, itu diantaranya sudah cukup punya Nabi kita apabila orang mendengar namaku ini ada salawat. Nah cukup aja orang itu sudah dipadahkan bakhil akibat. Nah apalagi bakhil harta, kadang mau membantu misalnya di acara Isra Mi'raj, Anok Maulid, misalnya Isra Mi'raj juga dan yang lain-lain masalah keagamaan. Nah itu. Nah, selain tadi kita mengajarkan perintah Allah dan Rasulnya seperti sholat dan sholawat, nah ini intinya pulang di situ apa? Bakti kepada orang tua. Di antaranya apa? Ya mama kita yang 9 bulan menghamilkan kita kada gampangan. Coba bang kita merasakan lah, nyiur aja kita belah dua lah, kita ikat di parut kita bawa berjalan. Itu kira-kira mama kita latihan itu lah, kita ikat di parutnya sampai 9 bulan misalnya berjalan komisi di bawah, ada membayangkan. Nah cocok aja ujian Nabi dapat al-jannatu dan ummahat. Nah jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah itu jadi kita benar-benar berbakti kepada orang tua selagi ada orang tua. Kalau misalnya ada lagi bang, abah kita, mama ada lagi, kita berbaktinya itu dengan banyak-banyak kayak berhadiah, bersedekah, main langit, menziarahi makam presiden. Nah, yang afdal banget itu menziarahi makam orang tua itu di hari Jumat. Di hari Jumat, di waktu pagi. Karena apa? Di situ makbul doa orang, doa anak terhadap orang tua. Di situ para malaikat pun hadir ikut mendoakan dan mengaminkan doa seorang anak yang ziarah pada hari Jumat ke makam orang tuanya, itu kabul diterima oleh Allah, dan anak itu ditulis oleh malaikat termasuk anak yang soleh. Nah itu untungnya. Nah kalau bisa punya orang tua sudah meninggal, semampu kita bahagia. Atau misalnya kita umpat menyumbang acara maulid, kita niatakan pahalanya kesan mama, kesan abah, kita niatakan pahalanya misalnya betianan lah ibu-ibu nih, niatakan pahalanya kesan anak di dalam parut, insya Allah lahir itu anak tokennya jadi anak pemurah, jadi anak wali. Nah, sudah di dalam parut aja sudah pemurah. Nah, ada kisah orang bang, jumlah orang sudah nih, nah, para semangat lagi, kisah orang pelit, apik, maka sudah buah kain ini, sedang kain ini, pelitnya liwat. Jadi sore hari sudah si kain ini, nah, ini ya, dorong-dorong sini ini nih. Apakah aku ini hendak memakan telepon ya jangan si kainnya. Oh, iyalah kainnya ini kadang menutupkan dulu ya. Jadi ditutupkan ya, ditutupkan kan mulai nih telepon gue sini nih kain hendak kesian kain hendak makan telepon ya, cuma kain orang yang pelit sudah Tuhan bilang pelit karena api ujar bahasa mata pelato bahasa Arab itu bakhil. Nah ya. Nah, limbah itu pas maghrib masak sudah telepon masak sudah. Jadi lamun anak dimakan masih panas-panas, nah, subayang dulu kain subayang, tutong subayang disuruhnya ini makan telepon panas-panas, kopi pulang udah mantap kan makan, hanya 2 biji makan, tok ya. Udin mengatok lawang, ini cucu
diculik kai jalan kai udin di coba datang nang nih kalau nonton nih kesampai lagi ini panik buat di dalam rupiah dibuat dalam rupiah kalau nonton tadi kalau nonton ini kesan di mata Quran ya. Ciri khas mata Quran itu apa kalau nonton iya dibuat kai dalam rupiah udin datang baik punya ada tadi kayaknya diminta udinnya kayak apik tadi orang apik ya ada badan jadi kayak kayak orang pesawat orang menurut tahlil dia nanya lagi dihadang makasih kayak ini orang pimpinan acara tahlil ya iya dia kalau kan dalam kuliah itu apa jadi sampai ke wadah apa cara ya pimpin kayak tadi apa bisikir ini maafkan lah jadi bisikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah rupanya mata udin ini main aja melihat rupanya kepala kepala kain ini abang mulai di kanan ini abang di kanan mata kiri kanan jadi sama nabur kain nih ini jadi apa nyari la ilaha illallah la ilaha illallah kepala kain bakuang darah si Udin tadinya melihat kainnya rupanya si kain ini mendengar juga ya. Mendengar suara Udin tadi dia kayak apa la ilaha illallah la ilaha illallah bukan darah kelapon pecah bukan darah tapi kelapon pecah saking apiknya pelitnya tadi pernah lagi mencari kisah nih tadi ayam kisah real jawab ingat kisah real tadi benserap enak benserap kisah real nah lagi kan antum sudah ini semua ada hikmahnya tadi kisah orang pelit artinya jangan pelit jangan apik jadi betul sana anti haram ala kulli bakhilin ikam haramkan sugai jatuhan bagi orang yang bakhil pelit apik jadi kita jangan apik jadi ini kisah real pelan ya jadi kisah real ini si Adul lawan si Udin jadi kaum di masjid Udin kaum di masjid si Udin dan si Adul jadi kaum di masjid sudah setahun cuma orang ini dengar lawan selawat cinta mana budak akur darakil akur maulid akur cinta penyelong selawat siang malam selawat aja dimuntung selawat aja kurang lebih setahunan aja Adul lawan si Udin ini diberangkatkan umrah diberangkatkan umrah lawan ketua masjid ketiga doakan nasib baiknya Udin ini berkat sholawat itulah pesan sampai tadi kasihan sih masuk naik kapal terbang sandal diginting diambilnya pesawat sandal ginting yang sian memang orang dukungan kayak itu tenang gintingnya beri salam assalamualaikum jadi salam pesawatan terus benar iya ini sampai di Medina melihat Rasulullah si Udin dan si Adul menangis ya Allah ya Rasulullah sampai melihat Rasulullah mungkin ibu-ibu nah aja bisa Allah bayangkan kayak apa rasanya yang sudah sampai di sana ya Allah nyala melihat Rasulullah karena kita sungguh selawat masjid di sini menghadiri maulid macam pokoknya segala macam yang namanya selawat sampai ke sana melihat Rasulullah dan rasa ada bajunya di tanah luar biasa banyu mata Udin lawan si Adul nangisan tanginya berkat selawat kurang dari setahun ininya jadi kaum di masjid ya luar biasa beribadah dibawa oleh ketua masjid tadi akhirnya beberapa hari di Medina kepingin juga si Udin lawan si Adul nih melihat orang biasanya kayu siwak nih kayu siwak anu pada anu dulu ulun hendak turun ke bawah di hotel nih ulun hendak umpat menukar kayu siwak aja jalan nih banyak jauh jarak anu ketua anu tadi anu masjid pesan mau berangkat jangan jauh-jauh mencari apa kali kedua nih mencari siwaknya nah pertama mana kan bisa bahasa Arab kasihan lah beneran Udin dan si Adulnya tahunya di masjid itu berhasil bersih benar Udin dan si Adulnya manu umina masjid itu nih ada orang Arab Assalamualaikum
Waalaikumsalam pakai sama Arab ya nih. Padahal itu bahasa Arab. Anu lalu hendak batakon harga ada aja kalau kayak siomnya bantakan ada sesuatu. Mudah-mudahan kayak caranya mana nih. Jadi akhirnya timbul suara kamja, artinya jadi udin nih. Menyuruh adol artinya ikam aja. Kamto kan artinya bahasa kitanya bahasa Arabnya berapa. Jadi ujar anu ini batakon harga ini artinya kam berapa. Jadi dijawab oleh Arab tadi arba'ah riyal. Artinya berapa? 4 riyal. Itu arba'ah tuh 4 rakaat tuh. Johar arba'ah rakaat 4 tuh. Ini ingat sembahyang johar bisa arba'ah rakaat 4. Kita tawar 2 nya tuh. Penawaran juga nih orangnya nih. Berapa nih 2? Dari subuh soal pada subuh kata ini kita tawar kata ini nih kata ini bakhlul ya biasanya saleh kan maunya belajar yang sebenarnya kita naikin mana kita tawaran kita tawar 3 terus memang 3 dolar soalnya pada maghrib salah anjing sarifan haram ambil pemukul Arab mana pemukul kabar kasihan udin namun si adol. Nah itu tadi berkat awal si udin namun si adol akhirnya sampai berangkat ke Madinah ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Banyak lagi saya cuma kiranya cukup sampai di sini apa yang ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun mohon ampun dan maaf, minta halal dan reda dunia akhirat, dan ulun ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian.